warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, program studi Ilmu Administrasi Negara, kelompok 4, semester 3. Kelompok kami akan menyajikan materi mengenai penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika kita mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Di dalam banyak hal, kata akuntabilitas ini juga seringkali disamakan dengan kata responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kata akuntabilitas dan responsibilitas itu memiliki konsep dan arti yang berbeda. Nah, responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sehingga dapat kita definisikan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau suatu instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah bagi pejabat atau PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai akuntabilitas publik. Nilai-nilai tersebut antara lain, yang pertama adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Nah, yang kedua adalah memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS di dalam politik praktis. Yang ketiga adalah memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan materi definisi kinerja. Di sisi lain, kinerja merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Sementara pengertian yang lebih detail telah dijelaskan oleh beberapa ahli, salah satunya Anwar Prabu Mangkunegara, yang menuturkan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, menurut James Gibson, John Ivancevich, dan James Donnelly, pengertian kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian akuntabilitas kinerja. Jadi, dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
akuntabilitas kinerja merupakan hal yang sangat strategis bagi sebuah organisasi atau instansi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena merupakan langkah untuk menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju good governance. Hal ini dimaksudkan agar sebagai individu atau pemimpin unit organisasi dalam organisasi pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara yang digunakan melalui program atau kegiatannya yang ditujukan untuk sebaik-baiknya pelayanan atau kepentingan publik. Akuntabilitas kinerja bagi sebuah pemimpin merupakan instrumen untuk merubah mindset dan kultur set dalam penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja pada output menjadi berorientasi kerja pada kinerja outcome. Inilah yang menjadi poin penting akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan. Dalam beberapa hal, akuntabilitas sering diartikan berbeda-beda. Adanya norma yang bersifat informal tentang perilaku PNS yang menjadi kebiasaan, yang dapat mempengaruhi perilaku pejabat sebagai anggota organisasi, bahkan mempengaruhi aturan formal yang ada. Teman-teman tahu nggak sih kalau dalam perencanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Nah, semua itu tadi dituangkan dalam sebuah laporan yang dinamakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya keselarasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sendiri, ada nih prinsip-prinsip umum yang didasarkan kepada Inpres nomor 7 tahun 1999 yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa prinsip yang mendasarinya. Nah, sedangkan menurut Rahmat tahun 2009, dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya. Di antaranya yaitu yang pertama, harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum, penyelenggaraan negara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, yang kedua, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, harus jujur, objektif, transparan, akurat, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah. Lalu, yang terakhir, menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Teman-teman mungkin bertanya nih, apa sih itu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang sering disingkat dengan LAKIP? Nah, jadi teman-teman, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP ini adalah alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Selain itu, ternyata ada juga nih dasar hukum dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Nah, berikut beberapa dasar hukum dari LAKIP.
Prinsip-prinsip yang lazim dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Menurut Indra Bastian, prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip pertanggungjawaban atau adanya responsibility center sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporannya. Yang kedua itu prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target atau standar, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu, dan sebagainya. Yang ketiga itu prinsip manfaat, yaitu laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya. Prinsip-prinsip penyusunan LAKIP berdasarkan keputusan Kepala LAN nomor 239 pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan. Yang kedua itu prinsip prioritas. Yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak selanjutnya. Yang ketiga itu prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang format laporan akuntabilitas kinerja instansi. Adapun formatnya minimal terdiri atas yang pertama ada ikhtisar eksekutif, di mana pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta pencapaian tujuan dan sasaran serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Yang kedua ada pendahuluan, menjelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi. Yang ketiga ada rencana strategik, di mana pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Dan yang keempat ada akuntabilitas kinerja, di mana pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Yang kelima ada penutup, yaitu mengemukakan tinjauan secara umum, keberhasilan dan kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja umum instansi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Dan yang terakhir ada lampiran-lampiran, di mana setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, metode, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana-prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan hendaknya dimuat dalam suatu lampiran. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ruang lingkup sistem LAKIP. Berdasarkan Inpres nomor 7 tahun 2003 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang menjadi ruang lingkup sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: yang pertama, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, program kerja menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Yang kedua, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi ruang lingkup tersebut di atas dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bahan pertanggungjawabannya kepada Presiden. Penentuan ruang lingkup sistem LAKIP akan membuat proses dari pengukuran kinerja semakin terfokus sehingga dapat menghasilkan LAKIP yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, pada pembagian alat akuntabilitas kinerja, terdapat identifikasi resiko dan kesalahan akuntabilitas. Nah, identifikasi resiko dan kesalahan sangat penting untuk menegakkan dan menjaga akuntabilitas kinerja. Namun, akuntabilitas akan sulit atau bahkan tidak mungkin dapat diwujudkan apabila tidak memahami dan memperhatikan penggunaan instrumen atau alat akuntabilitas. Nah, di Indonesia terdapat beberapa macam alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Nah, di perencanaan strategis ini
berupa rencana pembangunan jangka panjang nasional atau daerah yang dijabarkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan diturunkan menjadi rencana kinerja tahunan pemerintah nasional atau daerah. Kemudian ada rencana strategis atau renstra untuk setiap tahun kerja. Ada perangkat daerah, ada rencana kerja anggaran, ada perjanjian kerja, dan sasaran kerja pegawai untuk setiap PNS, SOP, dan alat kontrol lainnya. Kemudian yang kedua, ada kontrak kinerja. Nah, di kontrak kinerja ini pegawai negeri sipil tanpa terkecuali menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasannya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian yang ketiga, ada pengukuran kinerja. Nah, di pengukuran kinerja ini meliput pengukuran indikator kinerja, pengumpulan data kinerja untuk membandingkan antara realisasi dengan kerja dan kinerja tahun sebelumnya. Kemudian di samping itu juga membandingkan dengan organisasi lainnya yang sejenis dan terbaik di bidangnya. Kemudian yang keempat, ada pelaporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Kemudian yang kelima, ada pemanfaatan kinerja yang merupakan alat untuk melakukan perbaikan pada kinerja tahun berikutnya. Agar kesinambungannya dapat dipantau dan terjaga, alat informasi dapat berupa laporan tahapan, perkembangan kemajuan, hambatan, serta perbandingan perencanaan awal. Kemudian ada ukuran kinerja hingga hasil akhir dari kinerja.